Hadirin kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah. Sebagai langkah yang pertama, marilah sama-sama kita jatuhkan syukur dan syukur kepada Allah. Karena Allah menandai taufik dan hidayah kepada bersama, sehingga kita mampu hadiri di muka masjid dalam rangka menjaga satu perintah Allah, yaitu supaya selawat mengiring salam anak wajib sabi-sabi diajukan kepada Nabi Adam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia daripada alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan dunia, sehingga dia memerlukan diri yang yakin dan ada kebenaran. Hadirin kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan singkat yang marilah baca dan yang dengannya dulu berbakti yaitu cinta Nabi kepada umat melebihi daripada cinta orang tua terhadap anak. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklumi bersama yang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk dalam makhluk yang menyama satu sifat dalam hati, yaitu sifat rahmah, sifat kasih sayang. Sehingga makhluk-makhluk yang menyama tersebut, baik manusia adalah binatang, dengan sifat rahmah tersebut timbul kasih sayang terhadap yang lain. Binatang bukan hanya berhidup binatang gara-gara sifat rahmah. Begitu juga hanya manusia. Ketika sifatnya dalam hati kita juga oleh Allah, sehingga kita suami sayang kita, situ istri sayang suami, situ ayah sayang anak, situ ayah sayang cucu dan sebagainya dengan sifat rahmah. Sehingga yang paling murah adalah dalam cinta oleh manusia terhadap manusia lain, yaitu cinta ibu terhadap anak. Menyayangkan dengan cinta tetapi anak terdapat, dan yang namanya ubi dan buah kedayangan dengan keadaan. Tapi mak yang cinta ibu terhadap anak yang ini dunia, mereka rela tak makan sendiri. Begitu dahsyat cinta terhadap anak. Tapi sedahsyat-dahsyat cinta itu terhadap anak tak dalam. Habis dengan habis berlalu waktu. Ketika meninggal balik dengan yang menyatakan dengan pemahaman hanya kematian. Hanya karena pemahaman yang ada itu. Orang kata belakang ingatnya. Begitu dahsyat cinta itu terhadap anak, tapi akan hilang begitu dan jauh anak. Paling diingat keluarga. Sehingga Quran cinta ibunya anak kunci bagai. Dalam hadis Nabi disebutkan yu'da bi'amri dilallidan, didatangkan seorang hamba kepada tempat sing amalan. Fayuzadu amalu, ditimbangkan amalnya, lalu bayarus, lalu kurang amal. Fayaqafi baqala qulu, lalu malaikat berkata, wahai orang malaikat yang pindah amal banyak nanti. Baik ini menanti amal sudah beragam yang paling ingat beragam yang padanya hanyalah ini, yaitu rumah. Ingat beragam yang paling sayang betul masalah dunia, orang rela berkorban segalanya itu
biarlah aku mencari jejak peninggalan. Pada yang berbuah lagi, ya Ummi, a'tini amalatan wahid. Wahai ibu, berikanlah kepada aku satu amal saja, supaya bisa melepaskan aku daripada azab Allah pada hari ini. Lalu kelima, wahai anak, orang nafsi-nafsi, jangan lupa kekatakan itu nasib keluaran dan lupa. Jak payah. Sini aman yang bagi saya. Lalu benda jak payah. Okey, payah. Tidak salah. Tajak abang orang tadi juga sehingga berpuasa, sehingga baru diingat kepada Rasulullah sallallahu. Maka yang iman bukannya singgung bawa yang cinta kepada dunia sampai roda yang tak pernah benar, itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulai dunia sampai roda Nabi tidak cinta kepada dia. Maka Allah menyebut dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh datang kepada kalian seorang rasul daripada jenis golongan kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, yang sungguh sangat terasa apa yang kamu miliki. Harisun 'alaihi, yang Nabi tersebut sangat loba menginginkan semua umatnya beriman kepada Allah, menginginkan semua umatnya lepas pada azab Allah pada hari akhir. Semua umatnya ingin dia menjadi semua penghuni surga. Begitu sifat loba. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang mukmin Rasul tersebut raufur rahim, yang sangat kasih. Sifat rauf, sifat rahim, dua sifat yang sama. Tapi dua sifat tersebut Allah kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuktikan Nabi sangat mencintai. Dah bukti dulu Nabi berada cinta kepada menjelang waktu nyawa terakhir, Roh Jibril yang tanya Nabi, ya Jibril, absir, beri kabar gembira. Hai Muhammad, Jibril, Allah terbuka pintu langit tersebut sama Roh dan Allah hendak dalam surga tidur umat segala umatnya. Baru Nabi berkata, baru datang sampai jamaah. Begitu ringan ditanya umat yang ibadah umat. Dalam hadis bangkit, ketika bangkit manusia pertama berada dalam hadis tersebut, Nabi bertanya Muhammad yang dijemput oleh berdua malaikat Bapak. Begitu Nabi kemudian pada waktu kalimat ditanya pertama bagi diri, bukan ho Aisyah, bukan di mana Aminah, di mana Abdullah, di mana Abu Talib. Kalimat yang pertama berucapkan, ya Jibril, aina ummati taraktu Allah. Wahai Jibril, di mana umatku kau tinggalkan sekarang ini? Apakah mereka itu sama saudara semuanya? Aku belum sempat memberi syafaat kepada mereka. Lalu berarti di bawah yang apa? Sebelum engkau bangkit di depan ini, Allah membangkitkan seorang daripada hamba-hamba. Baru sumpah pertama Nabi adalah harapan kepada Allah. Dunia sampai kedua yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang harus kita kerjakan tadi untuk membuktikan bahawa kita juga cinta kepada beliau, cinta beliau kepada kita sangat luar biasa, tak sanggup kita kata. Tapi apa yang harus kita kerjakan untuk membuktikan bahawa kita juga cinta kepada beliau, boleh kita juga kerjakan dengan amalan sebagai bentuk menampakkan kecintaan kita kepada beliau. Yang pertama, ingat wa'ala pergunakanlah sedikit harta untuk tariakan maulid Nabi sebagai bentuk menyambut rahmat yang paling raya. Nikmat rahmat yang paling besar Allah
Sehingga dengan lahir Muhammad kita supaya nikmati nikmat iman dan nikmat Islam, dan supaya nikmati nikmat hidup dunia dengan berkat lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mengucapkan kepada Tuhan Muhammad sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal yang boleh kita kerjakan untuk menampakkan diri kita cinta kepada Rasulullah, yaitu memperbanyakan selawat kepada Rasulullah. Bila selawat kepada Rasulullah sebagai bentuk cinta yang benar. Pak Nabi dalam hadis, "Man shalla alayya fi kulli yawmin ashrafan." Tobat yang berlawat ke Nabi Tiurah itu sallallahu alaihi Allah akan berselawat kepadanya mi'atullah 100 kali. Wa man shalla alayya, siapa saja selawat di atas mi'ata marah 100 kali kata Nabi sallallahu alaihi Allah berselawat kepadanya al-marah 1000 kali. Wa man shalla alayya al-marah, siapa saja selawat kepada Tiurah wajibat lahu jannah, wajiblah bagi ulama muslim. Maka amal ibadah yang paling mudah kerja, yang mana ada cara-cara mengucapkan selawat. Banyak amal lagi kena melalui ikhlas ini itu, tapi amalan selawat itu dinamakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, amal yang ketiga untuk membuktikan cinta kepada Rasulullah, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa saja yang menghidupkan sunnah, maka dia sungguh mencintai. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai kepada Rasulullah, dia serta singgung pada Allah. Maka menghidupkan sunnah Nabi sebagai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kulit sunnah, dan sunnah Rasulullah, baik yang menyangkut dengan ibadah, baik yang menyangkut dengan muamalah, baik menyangkut dengan nakahat, manung sunnah Rasul yang dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab karangan ulama. Maka ketika kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah, salah satu ini sempurna, yaitu yang terjadi kitab-kitab karangan ulama. Dan dapatnya akan diberi sunnah-sunnah dan pahala luar biasa dahsyat. Sekurang-kurang pahala Al-Quran dan dalam hadis, paling sedikit pahalanya. Inna rajulan min awratan yakhruju min baitihi, keluar dari rumahnya, wa alaihi dambun kal-jibal, dia diberagamnya dosa sama gunung raya. Mungkin gunung selawat dosa ada. Faqaraja fajalasa indaman, lalu keluar ragamnya dan itu di tempat orang tersebut. Wasami'a qawlah, dia mendengarkan perkataan orang tersebut, wala yaqahu bi syai'an, tak mengerti apa-apa ketika duduk surah ketika itu. Lalu faqaraja indahu, ketika selesai pengajian diduduki ragamnya pada patutnya jadi mendampingi. Lalu ketika diweh ke tempat tersebut kata Rasulullah, lalu fasaqata gugurlah, demikian dosa daripada laki-laki yang sebesar gunung. Dosa yang tambah gunung raya nanti kerja dari untuk upang dosa dalam tadi misalnya. Ini paling tinggi dosa pahala yang yang Tuhan kita Tuhan buat kita ya ini kita mau dengan pilihan Allah. Maka jangan lupa. Nah pengajian Pak Mahdi ikut, Pak merasa untuk bukan kita Allah Subhanahu wa taala dengan kaki-kaki para alim-alim ulama, ambil ilmu pada mereka itu lalu amalkan sebagai bukan kita Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna man kana singkat moga-moga kita manfaat. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا